pandemi membuat saya tidak begitu bisa terlalu banyak melaksanakan kegiatan traveling. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memulai sebuah konten di mana konten ini akan lebih banyak membahas dan mengupas tentang behind the scenes petualangan-petualangan saya yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini dia behind the scenes by Petualangan Darian. Mencari uang ya. Tiap hari ngikutin. Tiap pagi dia ada ready banget. 2 jam road trip. Terus balik ke airport penerbangan selanjutnya, yaitu ke Norway. Untuk yang pertama, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal tentang aurora dan behind the scenes bagaimana kami bisa berburu aurora di Arctic Circle, tepatnya di Iceland, kemudian di area Norway dan juga Finlandia. Pertanyaan paling umum tentang aurora adalah, benar gak sih aurora itu bisa dilihat secara kasat mata? Benar gak sih warnanya itu indah, hijau, ungu, dan dapat dilihat dengan mata? Atau itu hanyalah sebuah hasil karya foto yang telah diedit warnanya? Nah, mana yang benar? Yuk kita kenali aurora lebih dekat lagi. Sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal aurora itu apa sih. Jadi, aurora adalah sebuah peristiwa atau fenomena alam di mana ketika matahari mengeluarkan angin matahari atau solar wind yang bertabrakan dengan atmosfer bumi, teman-teman ya. Nah, bumi kita tahu punya 2 medan magnet, di kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketika angin matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi, maka akan ada partikel-partikel yang terhisap ke medan magnet bumi. Nah, partikel itu kemudian yang beraktivitas di area kutub utara dan kutub selatan bumi dan menghasilkan warna hijau yang paling umum, atau ungu, atau bisa merah dan kuning. Nah, warna-warna tersebut sangat dipengaruhi dengan zat-zat, kandungan zat yang ada dalam aurora tersebut, dalam solar wind tersebut ya teman-teman semua. Jadi kalau warna hijau umumnya itu karena partikel zat-zat terbanyak yang ada di dalam fenomena tersebut adalah oksigen. Sedangkan kalau misalkan nitrogen itu akan membuat aurora menjadi berwarna ungu atau merah, orange, dan lain-lainnya. Aurora hanya dapat ditemukan di area kutub utara dan kutub selatan. Oleh karena itu, negara-negara yang memungkinkan kita untuk bisa menikmati aurora itu meliputi area Arctic Circle di kutub utara dan juga di dataran Antartika. Karena Antartika cukup sulit untuk digapai, oleh karena itu tempat paling favorit untuk kita bertemu dengan aurora adalah di area Arctic Circle. Bisa meliputi Iceland, di mana aurora setiap hari pasti lewat di sana. Begitupun juga dengan Norway dan juga dengan Finlandia. Nah, kenapa sih kita harus melihat aurora? Percayalah bahwa ketika kita berhasil bertemu dengan aurora, memang waktu berburu itu cukup sulit, cukup menantang. Namun ketika kita berhasil menemukan aurora, itu ada satu feeling, dimana feelingnya itu dapat kayak, aurora. wow, kok bisa ya ada fenomena fenomena seaneh ini teman-teman. Sekarang Jadi kita lagi jalan. aurora itu aneh. Jadi dia itu benar-benar menari. Ada teriak-teriak tuh. Ya, goyang-goyang di atas langit dengan warna hijau seindah itu. Jadi dulu waktu saya pertama kali melihat aurora di Iceland, teriak-teriak tuh orang di kota Fludiat itu, saya sangat terkejut karena kok bisa ya ada hal seperti itu di atas langit, dan ini merupakan keajaiban dari tangan Tuhan kita memang. Sekarang berarti sudah terlihat kan bahwa sebenarnya kalau orang-orang banyak yang saya melihat banyak orang bilang bahwa aurora itu tidak seindah yang kita bayangkan kok. Ketika kita di sana kita tidak melihat auroranya, tapi di kamera bisa terlihat. Itu ada benarnya, namun tidak selalu seperti itu. Malahan lebih seringnya kita bisa melihat dengan kasat mata ketika kita berada di area Arctic Circle gitu ya. Jadi aurora bisa dilihat dengan mata telanjang, kasat mata ya. Jadi benar-benar bisa dengan jernih kita lihat goyangannya, tariannya, warnanya, itu benar-benar bisa kita lihat, bukan hanya dalam foto saja. Nah,
Aurora bisa dapat dilihat secara langsung ataupun hanya dari foto saja, itu dipengaruhi oleh yang namanya KP Index atau KP Index ya. Nah, KP Index ini adalah sebuah perhitungan ya, dimana perhitungan ini melihat aktivitas geomagnetik dari bumi, karena tadi ya tabrakan dari solar wind tadi, selama 3 jam terakhir. Nah, KP Index ada urutannya dari 0 sampai 9 ya teman-teman semua. 0 itu berarti low activity, tidak ada aktivitas di aurora, tidak dapat ditemukan pada KP Index di 0 ini ya. Dan sampai 9 yang tertinggi. Jadi kalau 9 sangat jarang sekali ya kalau 9 itu. Nah, setiap negara atau setiap dataran itu berbeda-beda teman-teman KP Index-nya. Dimana misalkan di Iceland dengan KP Index 3 sampai 4 itu kita sudah bisa melihat aurora dengan jelas ya. Kemudian misalkan kita di Skotlandia, di Inggris ya, di United Kingdom agak ke bawah dikit, itu saya butuh KP Index di atas 5 sampai 6. Jadi karena lebih jauh lagi jaraknya daripada kutub utara ya teman-teman. Gitu. Jadi tiap dataran, tiap negara itu beda-beda KP Index-nya. Nah, ketika kita sudah dapetin KP Index melalui aplikasi ya, dibantu aplikasi itu ada petunjuk KP Index-nya berapa hari itu atau malam itu. Selain KP Index, kita juga harus lihat bagaimana cloud coverage atau tingkat ketebalan awan dan juga weather teman-teman. Karena ketika meskipun KP Index-nya cukup tinggi gitu ya, tapi kalau cloud coverage-nya cukup tebal, kemudian weather, hujan salju atau hujan saja, itu membuat kita sulit untuk menemukan aurora karena tertutup oleh awan dan juga oleh cuaca yang kurang baik. Ini mendukung fakta bahwa memang aurora sebenarnya setiap tahun, setiap hari itu ada di atas langit di kutub utara maupun kutub selatan, namun tergantung dengan weather dan juga cahaya. Aurora akan tidak mungkin dilihat ketika musim panas ya, karena matahari sangat terang sehingga cahaya dari aurora itu kalah oleh cahaya matahari. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk kita bisa melihat aurora umumnya di Iceland atau di Arctic Circle lainnya itu di sekitaran bulan November sampai bulan Maret. Dan saya rekomendasikan teman-teman untuk mengunjungi area Arctic Circle untuk berburu aurora itu di sekitaran bulan Februari ke Maret. Itu merupakan bulan yang biasanya aktivitas aurora itu cukup tinggi sekali di situ dan mempermudah kita untuk berburu aurora. Begitu teman-teman ya. Tantangan-tantangan apa sih yang kita hadapin kalau kita lagi berburu aurora? Tentunya cuaca nih teman-teman ya. Suhu dingin yang dinginnya bukan main. Jadi apalagi kalau kita di bulan Februari, Maret gitu ya, intensitas salju tidak sebanyak waktu bulan Januari, Desember atau Januari, tapi dinginnya tuh masih luar biasa banget. Jadi misalkan kemarin kita di Iceland itu kita berburu aurora dengan dingin kurang lebih -8, -10 derajat. Ketika di Norway itu sekian sama, dan di Finland tuh lebih parah lagi, bisa sekitar -20 derajat kita berburu aurora ya teman-teman semuanya. Jadi perlu siapin pakaian yang sangat tebal ya. Biasanya itu kita menggunakan long john paling dasar, kemudian kita ada turtleneck lagi yang menutup sampai leher ya, tutup dengan sial lagi, dan coat yang sangat tebal, dan strapping ya, strapping sampai tinggi karena itu benar-benar akan melindungi kita. Jangan lupa pakai topi kupluk penutup telinga, itu sangat penting untuk melindungi hangat tubuh kita ya, supaya kita tetap terasa hangat ya ketika berburu aurora. Sarung tangan juga, tapi bagi kameramen atau fotografer itu tantangan besar karena kita kan agak susah kalau pakai sarung tangan, jadi kita harus tangan terbuka dan itu pasti akan beku sebeku-bekunya, nyeri sendiri-nyerinya. Nah, berapa sih biaya untuk berburu aurora? Untuk berburu aurora itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu kita ikut tour aja di situ. Biasanya turnya sekitar 3,5 jutaan ya. Mereka ada jaminan garansi kalau nggak dapat hari ini, mungkin mereka punya waktu pengganti di beberapa hari berikutnya. Atau sebenarnya gratis, jadi kita tinggal berburu sendiri, mencari tempat area yang gelap, yang sepi sendiri, dan kita tinggal cari auroranya berdasarkan aplikasi seperti yang kami lakukan kemarin di Iceland, Norway, dan Finlandia gitu. Dan paling tidak siapkan waktu sekitar 1 minggu atau 7 hari di area Arctic Circle. Meskipun aurora dapat terlihat setiap hari, tidak setiap hari kita mendapatkan cuaca yang baik. Oleh karena itu sekitar 7 hari setidaknya kita siapkan agar kita bisa bertemu dengan aurora at least 3-4 kali dalam jalanan tersebut teman-teman semua ya. Demikianlah informasi tentang aurora yang harus kalian tahu. Jadi kesimpulannya, aurora itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Jadi sangat indah banget, bukan hanya dalam foto saja yang diedit, bukan seperti itu, tapi dengan mata telanjang kita bisa melihat aurora yang menari-nari di atas langit dengan warnanya yang hijau pada umumnya. Itu real banget dan indah banget, teman-teman harus masukin di list teman-teman ya. Kemudian untuk melihat aurora itu biayanya di sana sendiri gratis sebenarnya, tapi teman-teman bisa membeli mengikuti tour ya, begitu. Tapi saya rekomendasikan untuk berburu sendiri itu lebih fun, lebih challenging, dan lebih unforgettable, tidak terlupakan buat kita.
aurora kapan terjadinya? Umumnya terbaik ada di bulan Februari ke Maret ya, ketika musim salju, musim dingin, tapi intensitas salju tidak setinggi pada bulan Desember dan Januari. Namun kita harus siapin pakaian yang sangat tebal ya, karena sangat dingin sekali ketika kita berburu aurora itu, teman-teman semuanya. Ya, jadi itulah behind the scenes petualangan Darian ketika kita berburu aurora di tahun lalu, ketika di Iceland, Norway, dan Finlandia. Semoga membantu teman-teman untuk tips dan trik supaya teman-teman nanti ketika teman-teman bisa ke sana, teman-teman pasti akan mendapatkan aurora yang terbaik seperti yang kami dapatkan juga. Demikianlah informasi, tips dan trik dari saya tentang berburu aurora. Catat ya teman-teman semua, dan kalau ada yang masih dikepoin, dibingungin, kasih tahu aja di kolom komentar di bawah ya. Kami dengan senang hati akan membantu teman-teman. Dan memang jika teman-teman membutuhkan video-video behind the scenes petualangan dari yang lainnya, misalkan road trip di Iceland seperti apa, kemudian stargazing di New Zealand seperti apa, dan lain-lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, kemudian like ya, dan berikan komentar dan share teman-teman semuanya, agar kami terus berkembang dan terus semakin semangat untuk membagikan berbagai inspirasi dan informasi liburan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman dukungannya untuk channel ini. Kami percaya, kami yakin dunia akan segera pulih kembali, dan kami akan siap menjelajahi dunia untuk memberikan teman-teman lebih banyak lagi inspirasi liburan. Sampai berjumpa di petualangan selanjutnya.